Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen Made Yeni Latrini SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengauditan 2, dan selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai prosedur pengauditan siklus akuisisi dan siklus pembayaran. Namun, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai materi ini, izinkan kami selaku kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Bisa di next? Baik, di sini perkenalkan saya Niputu Cantika Mutiara Putri dengan NIM 24075311152 dengan nomor absen 17. Adapun saya izin di sini untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok 5 yang untuk selanjutnya ialah Putu Revalina Agatha Priambada dengan NIM 24075311447 dengan nomor absen 14 dan rekan saya selanjutnya yaitu Igusti Agung Bunga Kartikasari dengan NIM 24075311157 dengan nomor absen 20. Baik, untuk materi pertama mengenai konsep dasar. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar. Nah, sebelum lanjut ke materi, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih konsep dasar dari siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, jadi teman-teman pertama perlu mengetahui apa itu siklus akuisisi dan pembayaran. Jadi, siklus ini adalah proses bisnis perusahaan yang berkaitan dengan pembelian barang atau jasa hingga pembayaran kepada pemasok. Nah, jadi siklus ini itu dimulai dari adanya kebutuhan dalam perusahaan, dilanjutkan dengan proses pemesanan kepada pemasok, penerimaan dan pemeriksaan barang, pencatatan transaksi sebagai utang, hingga akhirnya dilakukan pembayaran. Nah, dalam perspektif akuntansi dan audit, siklus ini tuh sangat penting karena melibatkan akun-akun utama seperti persediaan, aset tetap, beban, utang usaha, dan kas yang secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Sebagai contoh, ketika perusahaan membeli bahan baku secara kredit, maka pada saat barang diterima akan dicatat sebagai persediaan dan utang usaha. Nah, ketika dilakukan pembayaran, maka utang usaha akan berkurang dan kas juga berkurang. Nah, selanjutnya terdapat beberapa tujuan audit dalam siklus ini, yaitu memastikan transaksi benar-benar terjadi. Artinya, auditor itu harus memastikan bahwa barang atau jasa tersebut benar-benar dipesan, diterima, dan digunakan oleh perusahaan, bukan transaksi fiktif yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan ini, auditor biasanya akan memeriksa dokumen pendukung seperti purchase order, laporan penerimaan barang, dan faktur dari supplier. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan mencatat pembelian bahan baku, maka auditor akan menelusuri apakah benar ada barang yang diterima di gudang dan apakah ada bukti fisik atau dokumen penerimaan. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu utang yang dicatat lengkap dan akurat. Nah, jadi kelengkapan itu berarti tidak ada kewajiban perusahaan yang terlewat atau tidak dicatat. Sedangkan keakuratan ini berarti nilai utang yang dicatat sesuai dengan nilai yang sebenarnya, baik dari segi jumlah maupun harga. Nah, untuk menguji hal ini, auditor itu dapat melakukan prosedur seperti menelusuri faktur yang belum dibayar, melakukan konfirmasi kepada supplier, serta memeriksa pencatatan dalam jurnal pembelian. Sebagai contoh, jika perusahaan menerima barang tetapi belum mencatat utangnya, maka hal ini akan menyebabkan laporan keuangan itu tidak mencerminkan kewajiban yang sebenarnya. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu tidak ada kecurangan seperti pembelian fiktif. Nah, jadi pembelian fiktif ini biasanya terjadi ketika ada oknum dalam perusahaan yang membuat transaksi pembelian yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, dengan bekerja sama dengan supplier tertentu, sehingga dana perusahaan dapat disalahgunakan. Nah, jadi untuk mendeteksi hal ini, auditor itu akan mengevaluasi sistem pengendalian internal, memeriksa keabsahan supplier, serta mencocokkan dokumen transaksi dengan bukti fisik. Nah, jadi contohnya itu jika terdapat pembayaran kepada supplier, tetapi tidak ada bukti barang yang diterima, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya kecurangan. Nah, ada tujuan yang terakhir yaitu pembayaran dilakukan kepada pihak yang valid. Nah, jadi hal ini itu penting untuk mencegah terjadinya kesalahan pembayaran kepada pihak yang tidak berwenang, atau bahkan
pengalihan dana ke rekening pribadi. Nah, auditor ini akan memeriksa kesesuaian antara data supplier, faktur, dan bukti pembayaran serta memastikan bahwa pembayaran itu telah diotorisasi dengan benar. Nah, contohnya itu, jika perusahaan melakukan pembayaran, auditor itu akan memastikan bahwa nama penerima sesuai dengan supplier yang terdaftar dan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah, dalam praktiknya terdapat berbagai risiko yang dapat muncul dalam siklus ini. Yang pertama adalah risiko pembelian fiktif, yaitu transaksi yang tidak benar-benar terjadi namun tetap dicatat. Kemudian, risiko kedua adalah barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Risiko yang ketiga adalah kesalahan pencatatan utang, misalnya kesalahan harga atau jumlah dalam faktur. Nah, oleh karena itu, siklus ini membutuhkan pengendalian internal yang kuat untuk meminimalkan risiko tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke materi mengenai akun dan golongan transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran. Nah, jadi dalam siklus ini terdapat tiga kelompok transaksi utama yang mencerminkan seluruh aktivitas bisnis yang terjadi. Yang pertama adalah pembelian barang dan jasa. Jadi kelompok transaksi ini merupakan titik awal dari siklus yang mencakup seluruh aktivitas perolehan barang atau jasa dari pemasok. Nah, dari sisi akuntansi, transaksi ini dapat berdampak pada beberapa jenis akun, tergantung pada sifat barang atau jasa yang diperoleh. Nah, jika barang tersebut untuk dijual kembali, maka akan dicatat sebagai persediaan. Jika berupa aset jangka panjang seperti mesin, maka dicatat sebagai aset tetap. Nah, jika berupa jasa, maka dapat dicatat sebagai beban. Selain itu, apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka akan menimbulkan kewajiban berupa utang usaha. Nah, sebagai contoh, perusahaan membeli bahan baku senilai 15 juta secara kredit, maka perusahaan akan mencatat persediaan bertambah sebesar 15 juta dan utang usaha sebesar 15 juta. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran kas. Jadi kelompok transaksi ini berkaitan dengan aktivitas pembayaran atas kewajiban yang telah timbul dari pembelian sebelumnya. Jadi transaksi ini akan berdampak pada berkurangnya kas perusahaan dan juga berkurangnya utang usaha. Nah, dalam praktiknya, pembayaran itu dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, cek, atau giro. Nah, contohnya yaitu perusahaan melunasi utang sebesar 15 juta kepada supplier melalui transfer bank, sehingga kasnya itu akan berkurang sebesar 15 juta dan utang usaha juga berkurang sebesar 15 juta. Kemudian yang ketiga adalah retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, jadi kelompok transaksi ini terjadi apabila terdapat kondisi khusus setelah pembelian, seperti barang yang tidak sesuai atau adanya insentif dari supplier. Nah, jadi retur pembelian ini terjadi ketika perusahaan mengembalikan barang kepada supplier karena rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Sedangkan potongan pembelian biasanya diberikan oleh supplier, misalnya dalam bentuk diskon karena pembayaran lebih cepat. Nah, dari sisi akuntansi, transaksi ini tuh akan mengurangi utang usaha serta mengurangi nilai persediaan atau beban. Nah, contohnya itu dari pembelian 15 juta rupiah, terdapat barang cacat senilai 3 juta yang dikembalikan. Maka utang usaha itu akan berkurang menjadi 12 juta. Nah, jadi pada slide ini ditampilkan ilustrasi hubungan antara akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran dalam bentuk akun T. Nah, jadi kita dapat melihat bagaimana setiap kelompok transaksi itu mempengaruhi akun-akun yang terkait. Pertama, pada saat terjadi pembelian barang dan jasa, akun yang didebit adalah persediaan aset tetap atau beban, tergantung jenis transaksinya. Sedangkan akun yang dikredit adalah utang usaha. Kedua, apabila terjadi retur pembelian atau potongan pembelian, maka akun utang usaha akan berkurang dan biasanya diikuti dengan pengurangan persediaan atau dicatat dalam akun retur pembelian. Ketiga, pada saat perusahaan melakukan pengeluaran kas, maka akun utang usaha akan didebet karena berkurang dan akun kas akan dikredit karena terjadi pengeluaran. Nah, jadi dengan demikian, alur yang dapat
Jadi dengan demikian, setiap pembelian akan menambah utang, retur akan mengurangi utang, dan pembayaran akan menghapus utang melalui pengeluaran kas. Jadi alur ini tuh sangat penting dalam audit karena auditor itu akan menelusuri transaksi dari awal hingga akhir untuk memastikan tidak ada kesalahan atau penyimpangan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi bisnis dan dokumen serta catatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Nah, di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang fungsi bisnis, dokumen, dan catatan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Jadi, yang pertama itu terdapat golongan transaksi pembelian barang dan jasa. Jadi, dalam transaksi ini, akun-akun yang terlibat dalam dapat berupa persediaan, aset tetap seperti properti dan peralatan, beban dibayar di muka maupun beban operasional. Jadi ini tuh tergantung pada jenis barang atau jasa yang diperoleh. Selain itu, transaksi juga menimbulkan utang usaha apabila dilakukan secara kredit. Nah, selanjutnya dari sisi fungsi bisnis terdapat tiga fungsi utama yang terlibat, yaitu pertama, ada pembuatan order pembelian. Jadi, fungsi ini merupakan tahap awal di mana perusahaan itu mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa. Pada tahap ini, bagian terkait, misalnya gudang atau bagian produksi, akan membuat permintaan pembelian. Jadi, dokumen yang digunakan dalam fungsi ini adalah permintaan pembelian dan order pembelian atau purchase order yang dikirim kepada supplier. Contoh, gudang melihat stok bahan baku habis, lalu membuat permintaan pembelian. Jadi pembagian pembelian itu kemudian membuat purchase order ke supplier. Kemudian fungsi bisnis yang kedua adalah penerimaan barang dan jasa. Jadi fungsi ini itu bertugas Jadi fungsi ini bertugas menerima barang yang dikirim oleh supplier dan memeriksa kesesuaiannya. Jadi pada tahap ini dibuat dokumen berupa laporan penerimaan barang dan jasa. Jadi dokumen ini itu penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Nah, sebagai contoh, barang datang dari supplier, kemudian bagian penerimaan menghitung jumlahnya dan memastikan tidak ada kerusakan sebelum dibuat laporan penerimaan. Kemudian, fungsi bisnis yang ketiga adalah pengakuan utang. Jadi, fungsi ini itu dilakukan oleh bagian akuntansi, yang dimana mencatat kewajiban perusahaan setelah barang diterima. Jadi dokumen yang digunakan itu ada faktur dari penjual sebagai bukti tagihan, kemudian nota debit itu jika ada penyesuaian, kemudian ada voucher atau bukti transaksi sebagai dasar pencatatan, terus ada jurnal pembelian, master file utang usaha, daftar utang usaha, dan laporan dari pemasok. Jadi seluruh dokumen ini tuh kemudian dicatat dalam sistem akuntansi sebagai utang usaha. Nah, sebagai contoh, setelah menerima faktur dari supplier, bagian akuntansi itu harus mencatat sebagai utang usaha sebesar nilai faktur tersebut. Nah, jadi dengan demikian, pada transaksi pembelian, alurnya itu adalah pertama permintaan pembelian, dilanjutkan dengan order pembelian, lalu penerimaan barang, penerimaan faktur, dan pencatatan utang. Kemudian, adapun golongan transaksi yang kedua adalah pengeluaran kas. Nah, dalam transaksi ini terdapat beberapa akun yang terlibat. Yang pertama ada kas di bank yang berkurang saat pembayaran dilakukan, kemudian utang usaha yang berkurang karena dilunasi, dan yang ketiga adalah potongan pembelian jika perusahaan mendapatkan diskon. Adapun fungsi bisnis dari transaksi ini adalah yang pertama pembayaran dan pencatatan. Mohon maaf, yang pertama adalah pembayaran. Jadi, fungsi ini dilakukan oleh bagian keuangan yang bertugas melakukan pembayaran kepada supplier. Jadi, pembayaran biasanya dilakukan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung, seperti faktur dan laporan penerimaan barang. Nah, dokumen yang digunakan adalah cek pembayaran atau bukti transfer. Contohnya yaitu perusahaan membayar utang kepada supplier melalui transfer bank setelah memastikan bahwa barang telah diterima dan faktur itu sudah sesuai. Kemudian fungsi yang kedua adalah
Pencatatan pengeluaran kas. Jadi setelah pembayaran yang dilakukan, bagian akuntansi itu akan mencatat transaksi-transaksi yang telah terjadi. Nah, jadi dokumen dan catatan yang digunakan adalah file transaksi pengeluaran kas. Eh, File ini yaitu sebagai arsip dari transaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas sebagai pencatatan akuntansi. Jadi pencatatan ini menunjukkan bahwa kas berkurang dan utang usaha juga berkurang. Contohnya yaitu setelah melakukan pembayaran, bagian akuntansi itu harus mencatat pengurangan kas dan utang dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, dapat disimpulkan alur pada transaksi pengeluaran kas adalah yang pertama verifikasi dokumen, kedua pembayaran, dan yang ketiga adalah pencatatan pengeluaran kas. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini mohon izin untuk melanjutkan materi selanjutnya mengenai metodologi, metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Bisa tolong di next. Nah, teman-teman, sebelum kita sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai materi ini, teman-teman mungkin pernah berpikir, kenapa sih kita itu nggak langsung aja memeriksa saldo utang di akhir tahun? Nah, jawabannya adalah efisiensi, teman-teman. Di mana siklus ini melibatkan ribuan transaksi kecil hingga besar yang mempengaruhi akun-akun vital seperti persediaan dan juga aset tetap. Jika kita bisa membuktikan bahwa sistem atau metodologi ini atau lebih kompleksnya ialah metodologi pengendalian perusahaan itu sudah berjalan dengan benar, maka kita memiliki dasar yang kuat untuk mempercayai angka-angka yang muncul di laporan keuangan. Inilah mengapa pada materi ini merupakan jantung dari audit siklus akuisisi. Seperti yang sudah tertera pada PowerPoint, teman-teman, bahwasannya metodologi ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dalam proses audit. Siklus akuisisi dan pembayaran sangat krusial karena melibatkan akun-akun yang memiliki volume transaksi tinggi seperti persediaan dan aset tetap. Auditor berfokus pada pengujian transaksi, yaitu pengendalian dan substantif agar dapat meminimalkan pengujian yang lebih rumit pada saldo akhir tahun. Mohon maaf, pada saldo akhir akun. Jika pengendalian transaksi dinilai efektif, maka resiko audit dapat ditekan sejak dini. Bisa di next. Nah, berikut merupakan bagan daripada metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus pembelian dan pembayaran. Di sini bisa kita ketahui bahwasannya pada bagian pertama, yaitu pemahaman pengendalian internal. Lebih tepatnya pada pemahaman pengendalian internal untuk pembelian dan pembayaran. Lalu pada bagian kedua dilanjutkan mengenai penetapan risiko pengendalian yang direncanakan mengenai pembelian dan pembayaran. Lalu pada bagian ketiga ialah penentuan luas pengujian pengendalian. Dan yang terakhir adalah perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk memenuhi tujuan audit golongan transaksi. Pada bagian ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prosedur audit, yang kedua ukuran sampel, dan yang terakhir unsur-unsur yang dipilih. Bisa di next. Nah, setelah kita mengetahui bagan mengenai metodologi ini, selanjutnya di sini ada 6 bahasan yang akan kita kulik lebih lanjut atau akan kita bahas lebih lanjut mengenai metodologi ini. Adapun ke-6 bagian tersebut, yang pertama adalah pemahaman pengendalian internal, lalu yang kedua menilai resiko pengendalian direncanakan, yang ketiga menentukan luasnya pengujian pengendalian, yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. Yang kelima, perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. Dan yang terakhir ialah sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Baik, untuk selanjutnya,
Setelah kita mengetahui keenam metodologi ini, mari kita bahas satu demi satu secara lebih rinci dan lebih dalam mengenai 6 metodologi tadi. Baik, saya awali dulu yang pertama mengenai pemahaman pengendalian internal, di mana seperti yang sudah ada pada slide PowerPoint sendiri, kita sebagai seorang auditor, langkah pertama dalam audit yang efektif itu adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai lingkungan pengendalian perusahaan. Auditor tidak diperkenankan untuk melakukan pengujian tanpa mengetahui alur kerja operasional klien. Proses ini melibatkan dokumentasi sistematis melalui yang pertama analisis bagan alir atau flowchart, di mana di sini auditor meninjau diagram yang menggambarkan perjalanan dokumen mulai dari permintaan pembelian, proses tender atau seleksi vendor, lalu penerimaan barang hingga pencatatan utang. Lalu yang kedua ialah kuesioner pengendalian internal, di mana di sini penggunaan serangkaian pertanyaan teknis untuk mengidentifikasi apakah ada kontrol manual atau otomatis yang hilang dalam sistem. Dan yang terakhir ialah uji penelusuran atau walkthrough, di mana di sini auditor memilih sampel kecil transaksi dan menelusurinya secara fisik melalui seluruh tahapan proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa prosedur yang dijelaskan dalam kebijakan perusahaan benar-benar diterapkan secara konsisten dalam praktik harian. Dari sini kita bisa ketahui teman-teman bahwasannya langkah pertama seorang auditor itu untuk mengaudit sebuah perusahaan adalah mengetahui atau memahami pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Jadi auditor tidak semata-mata hanya mengecek laporan keuangannya saja, tapi auditor juga harus tahu kemana aliran dari sistem laporan keuangan ini. Dari mulai pembelian, dari mulai pencatatan, dan lain sebagainya. Dan ini penting untuk diketahui seorang auditor, tidak hanya berpacu pada laporan keuangan saja. Bisa di next. Baik, untuk yang kedua, ialah menilai risiko pengendalian direncanakan. Jadi setelah kita mengetahui bahwasannya auditor itu harus yang namanya memahami pengendalian internal, langkah kedua dari seorang auditor ialah menilai risiko pengendalian yang direncanakan, di mana auditor di sini mengidentifikasi titik-titik kontrol kritis yang dirancang untuk menjaga aset perusahaan. Penilaian ini berfokus pada beberapa aspek utama, teman-teman. Yang pertama, otorisasi pembelian, di mana di sini memastikan bahwasannya setiap komitmen keuangan, di mana di sini memastikan bahwasannya setiap komitmen keuangan perusahaan telah melalui persetujuan pejabat yang berwenang untuk menghindari pengeluaran yang tidak sah. Lalu yang kedua ialah pemisahan tugas atau segregation of duties, di mana di sini auditor mengevaluasi apakah ada pemisahan yang jelas antara fungsi pemesanan barang, fungsi penerimaan fisik di gudang, dan fungsi pencatatan di bagian akuntansi. Pemisahan ini krusial, teman-teman, untuk mencegah terjadinya kolusi dan manipulasi data. Lalu yang ketiga ialah pencatatan yang akurat dan tepat waktu, di mana di sini seorang auditor menilai apakah perusahaan memiliki prosedur untuk mencocokkan laporan penerimaan barang dan faktur vendor secara segera guna memastikan semua kewajiban diakui pada periode yang benar. Jadi di sini kita ketahui langkah kedua ini merupakan langkah yang krusial juga, teman-teman, yaitu seorang auditor wajib untuk menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Dari sini auditor itu mengetahui apakah hal-hal yang dibeli atau barang-barang yang dibeli oleh sebuah perusahaan itu memang sah, apakah notanya itu ditandatangani oleh toko yang memang dibeli di sana, lalu apakah di sini pemisahan tugas dari sebuah perusahaan itu memang jelas adanya, sehingga dari sini auditor mengetahui akan minimnya terjadinya kolusi ataupun manipulasi data. Dan seperti yang dijelaskan juga tadi, di sini pencatatan yang akurat dan juga tepat waktu itu juga sangat penting. Jadi ketika perusahaan ini membeli sebuah barang, hal tersebut harus dipastikan laporan penerimaan dan fakturnya itu memang di hari itu juga. Jadi tidak ada yang namanya kewajiban yang tidak diakui pada periode yang salah. Lalu untuk selanjutnya, baik untuk
Yang selanjutnya ataupun metodologi yang ketiga ialah menentukan luasnya pengujian pengendalian, di mana di sini keputusan pada tahap ini menentukan strategi audit secara keseluruhan. Di mana jika auditor menilai risiko pengendalian rendah atau berarti pengendalian internal itu dianggap sudah kuat, maka auditor akan memperluas cakupan pengujian pengendaliannya. Di sini di dalam PowerPoint sudah saya cantumkan. Yang pertama ada ketergantungan pada pengendalian. Mohon maaf, ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Yang kedua ialah efek domino, di mana semakin rendah risiko pengendalian yang ditetapkan setelah pengujian, maka semakin sedikit bukti yang perlu dikumpulkan dalam pengujian substantif rinci saldo. Lalu di sini ada yang ketiga ialah identifikasi defisiensi, di mana jika ditemukan kelemahan dalam pengendalian, auditor harus memperluas pengujian substantif untuk menutupi risiko tersebut. Di mana logika auditnya semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian internal itu berfungsi dengan baik, maka semakin besar keyakinan auditor untuk mengurangi pengujian. Mohon maaf, lebih tepatnya untuk mengurangi pengujian substantif yang bersifat detail dan memakan waktu. Sebaliknya, jika pengendalian internal itu dianggap lemah, auditor akan langsung melakukan pengujian substantif yang sangat luas pada saldo-saldo akun. Jadi pada langkah selanjutnya di sini seorang auditor itu menentukan luasnya pengujian pengendalian. Jadi ini tergantung daripada keadaan di perusahaan masing-masing yang diaudit oleh seorang auditor. Jadi kalau semakin luas mohon maaf, jadi kalau auditor itu semakin luas melakukan pengujian substantif, berarti pengendalian internal di dalam sebuah perusahaan itu dianggap lemah oleh seorang auditor. Dan pengendalian internal ini ada di langkah pertama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun, jika seorang auditor itu menganggap pengendalian internal dalam sebuah perusahaan itu sudah cukup kuat atau mungkin sangat kuat, maka seorang auditor itu yakin bahwasannya perusahaan ini kemungkinan besar tidak melakukan sebuah kolusi ataupun penipuan, sehingga pengujian substantifnya itu akan dipersempit lagi sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ialah merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. Di mana di sini seorang auditor itu fokus pada, mohon maaf, di mana di sini auditor itu fokus pada kebenaran pencatatan akuisisi barang ataupun jasa. Ada 4 yang dicatat atau difokuskan oleh seorang auditor. Yang pertama ialah keterjadian atau occurrence, di mana di sini seorang auditor itu memastikan bahwasannya transaksi yang dicatat benar-benar ada. Di mana prosedurnya ialah memeriksa keberadaan paket voucher atau dokumen pendukung lengkap. Lalu yang kedua ialah kelengkapan atau completance, di mana di sini seorang auditor itu memastikan tidak ada pembelian yang disembunyikan. Adapun prosedur yang dilakukan oleh seorang auditor ialah menelusuri laporan penerimaan barang ke jurnal pembelian. Lalu yang ketiga ialah ketelitian atau accuracy, di mana di sini seorang auditor itu memastikan angka rupiah benar. Adapun prosedur yang dilakukan oleh seorang auditor ialah memeriksa akurasi matematis pada faktur vendor. Lalu yang terakhir yang dilakukan oleh seorang auditor ialah klasifikasi atau classification, di mana di sini auditor memastikan akun tidak tertukar. Yaitu prosedur yang dilakukan antara lain memeriksa apakah pembelian peralatan kantor tidak salah dicatat sebagai beban habis pakai. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya auditor ini pada tahap ini melibatkan perancangan prosedur spesifik untuk menguji validitas transaksi pembelian. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, misalkan keterjadian, di sini seorang auditor itu memastikan bahwasannya transaksi pembelian itu dicatat benar-benar mencerminkan barang atau jasa yang telah diterima. Auditor itu juga akan melakukan vouching dari jurnal ke dokumen pendukung seperti laporan penerimaan barang dan juga faktur vendor. Jadi di sini auditor itu benar-benar mengecek apakah transaksi pembelian dan yang dicatat itu memang benar-benar ada buktinya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu membeli sebuah barang A, beliau mengecek, seorang auditor itu mengecek apakah ada fakturnya, apakah ada vouchingnya, dan lain sebagainya. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kelengkapan, di sini itu auditor itu menjamin bahwa tidak ada transaksi pembelian yang sengaja dihilangkan dari catatan.
di mana prosedur yang dilakukan adalah dengan menelusuri dari laporan penerimaan barang kembali ke jurnal pembelian. Jadi di sini auditor itu memastikan atau mengecek tidak adanya manipulasi istilahnya teman-teman. Jadi ketika perusahaan itu membeli sebuah sesuatu atau barang sesuatu ataupun mungkin jasa, itu tidak ada transaksi pembelian yang sengaja dihilangkan dari catatan. Jadi benar-benar transparan apa yang dibeli, buktinya itu harus ada. Lalu seperti yang telah saya jelaskan juga mengenai ketelitian, di mana sini auditor itu memverifikasi kebenaran perhitungan matematis pada faktur, termasuk penerapan diskon dan perhitungan pajak pertambahan nilai. Jadi di sini seorang auditor itu benar-benar sangat teliti teman-teman. Jadi enggak cuman menghitung harga barangnya ini berapa, tapi di sini auditor itu menghitung barangnya ini apakah dapat diskon, diskonnya berapa, apakah nilai diskon dan nilai yang dibayar itu memang benar adanya dan yang dicatat itu memang sudah benar dan bahkan sampai perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN ini juga dihitung oleh seorang auditor. Baik, untuk langkah selanjutnya atau metodologi selanjutnya, baik kita masuk ke yang kelima, yaitu perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pengeluaran kas. Di mana di sini seorang auditor itu fokus pada aliran uang keluar. Yang pertama ialah keamanan pembayaran. Di sini auditor memastikan pembayaran hanya dilakukan untuk pembelian yang telah diotorisasi. Lalu yang kedua ialah prosedur audit utama. Ada 3 hal yang menjadi kunci atau utama dari prosedur audit utama ini. Yang pertama ialah menelaah jurnal pengeluaran kas dan membandingkannya dengan catatan utang usaha. Lalu yang kedua ialah memeriksa cek yang dibatalkan untuk memastikan nama penerima dan jumlahnya sesuai dengan faktur. Lalu yang ketiga ialah memverifikasi rekonsiliasi bank yang dilakukan secara independen setiap bulan. Dan yang terakhir ialah ketepatan waktu, di mana di sini seorang auditor itu memastikan bahwasannya cek itu dicatat pada tanggal yang sama saat dikeluarkannya agar tidak terjadi pergeseran atau mohon maaf, agar tidak terjadinya pergeseran periode atau yang lebih dikenal dengan cut off. Di mana di sini mungkin lebih jelasnya auditor itu fokus auditor itu beralih pada pengujian aliran kas keluar, yang dimana fungsinya auditor itu memastikan bahwasannya dana perusahaan itu digunakan hanya untuk kewajiban yang sah. Nah, seperti review pengeluaran kas atau yang namanya, mohon maaf, atau yang namanya keamanan pembayaran. Nah, di sini auditor itu memeriksa apakah setiap cek atau bukti transfer bank itu didukung oleh paket voucher yang telah disetujui, atau memang benar-benar ataupun memang setiap cek atau bukti transfer itu memang didukung dengan bukti yang kuat atau disetujui. Nah, dan yang selanjutnya juga ialah pembatalan dokumen pendukung, di mana di sini auditor itu juga memastikan bahwasannya setiap dokumen pendukung atau faktur itu diberi cap lunas atau dibatalkan secara sistem setelah pembayaran dilakukan. Hal ini merupakan sebuah kontrol kunci untuk mencegah potensi pembayaran ganda atas tagihan yang sama. Nah, ini sebenarnya sama seperti prosedur audit utama, penjelasan mengenai prosedur audit utama. Lalu untuk yang selanjutnya, lebih lanjut lagi mungkin seperti identitas mohon maaf seperti independensi rekonsiliasi, di mana di sini seorang auditor itu memverifikasi bahwasannya rekonsiliasi bank bulanan itu dilakukan oleh staf yang tidak memiliki akses terhadap penandatanganan cek atau pencatatan jurnal kas guna menjamin integritas saldo kas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tahap 5 ini. Untuk selanjutnya, baik, kita masuk ke metodologi keenam atau metodologi yang terakhir, di mana ini membahas mengenai sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi, di mana di sini menggunakan pendekatan statistik, teman-teman. Jadi seorang auditor itu melakukan pendekatan statistik dikarenakan jumlah transaksi pembelian itu sangat banyak. Jadi seorang auditor itu menggunakan sampling atribut
untuk mengambil kesimpulan atas seluruh populasi. Nah, ada 3 poin utama pada pembahasan metodologi yang keenam ini. Yang pertama ialah banyaknya akun, di mana dikarenakan siklus ini mempengaruhi banyak akun, dari beban hingga aset, kesalahan kecil bisa berdampak luas secara sistematik. Lalu poin kedua ialah toleransi kesalahan, di mana auditor sering menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau biasa kita kenal itu dengan sebutan TER, di mana TER yang lebih rendah itu TER yang lebih rendah mohon maaf TER yang lebih rendah itu eh, digunakan untuk aspek klasifikasi dan keterjadian. Lalu poin yang ketiga ialah item bernilai besar, di mana jika ada transaksi dengan nilai sangat material, auditor itu biasanya akan menguji transaksi tersebut secara 100% atau bisa dibilang bukan sampling. Nah, jadi kita bisa mengetahui di metodologi keenam ini, kita tahu bahwasannya karena volume transaksi itu sangat banyak, siklus akuisisi itu seringkali mencapai ribuan per tahun, teman-teman. Jadi auditor itu menggunakan yang namanya teknik sampling statistik untuk mengambil kesimpulan secara efisien. Seperti yang sudah saya jelaskan mengenai 3 poin utama, adapun penetapan tingkat kesalahan ataupun TER tadi yang dilakukan oleh seorang auditor, di mana ini merupakan hal yang penting atau bukan hal yang jarang dilakukan oleh seorang auditor, karena menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi itu hal yang sangat penting, karena siklus ini tuh berdampak langsung pada banyak akun seperti akun aset tetap dan juga beban. Dan toleransi kesalahan ini biasanya ditetapkan cukup rendah. Dan seperti yang telah saya jelaskan tadi mengenai evaluasi hasil sampel, di mana jika ditemukan penyimpangan dalam sampel yang diambil, auditor itu harus menganalisis apakah kesalahan tersebut merupakan kesalahan sistematis atau kesalahan yang insidental, di mana hasil ini akan menentukan apakah auditor itu perlu menambah jumlah sampel atau justru mengubah penilaian risiko pengendalian secara keseluruhan. Jika kesalahan yang ditemukan itu signifikan, maka auditor itu akan memperluas pengujian pada saldo akhir utang usaha, atau yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Jadi auditor itu tidak mengambil sampling tapi benar-benar ngecek 100% hal yang dianggap janggal oleh seorang auditor tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi ini. Untuk materi selanjutnya ialah mengenai untuk materi selanjutnya ialah mengenai metodologi pengujian rinci saldo utang usaha. Baik, untuk metodologi pengujian rinci saldo utang usaha ini, kita mengetahui bahwasannya tahap ini merupakan fase krusial dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran, dikarenakan utang usaha biasanya merupakan akun yang paling material dalam laporan posisi keuangan. Fokus utama seorang auditor pada tahap ini bergeser dari pengujian transaksi ke pengujian saldo akhir. Jadi kalau tadi kita lebih banyak membahas tentang transaksi, penjualan, pembelian, dan lain sebagainya, pada materi kali ini kita akan berfokus pada pengujian saldo akhir, di mana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo utang usaha yang disajikan benar-benar mencerminkan kewajiban perusahaan yang sah kepada pihak ketiga. Berbeda dengan piutang yang berisiko pada lebih saji atau overstatement, pada utang usaha, auditor itu lebih menitik beratkan perhatian pada risiko kurang saji atau understatement, atau adanya utang yang sengaja tidak dicatat untuk mempercantik laporan keuangan. Next.
Dan ini merupakan bagian daripada metodologi pengujian rinci saldo utang usaha. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, inilah yang akan kita pelajari atau kita tahu mengenai tahapan-tahapan daripada pengujian rinci saldo utang usaha. Dimulai dari tahap 1 mengenai mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi utang usaha. Masih dalam tahap 1 teman-teman, yaitu dilanjutkan dengan menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk utang usaha. Masih dengan tahap 1, dilanjutkan dengan menilai risiko pengendalian untuk siklus pembelian dan pembayaran. Setelah tahap ketiga, setelah ada 3 tahap di tahap 1 itu, dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian dan pembayaran. Lalu dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Masih dalam tahap ketiga, teman-teman, yaitu merancang pengujian rinci atas utang usaha untuk memenuhi tujuan audit saldo. Di bagian ini ada 3 yang akan dibahas, yaitu prosedur audit, ukuran sampel, dan unsur untuk dipilih. Lalu bisa di next. Baik, setelah kita tahu di bagian tadi, kita akan membahas atau terdapat 3 tahapan pada metodologi ini. Mari kita mulai membahas lebih dalam atau mengetahui lebih dalam mengenai tahap 1, yaitu penilaian risiko dan perencanaan. Di mana di sini kita akan bahas dulu mengenai identifikasi risiko bisnis klien. Di mana fokusnya di sini ialah seorang auditor itu memahami faktor eksternal seperti perubahan syarat kredit pemasok atau masalah rantai pasok yang dapat menekan arus kas perusahaan. Adapun tujuannya ialah menilai apakah kondisi bisnis tersebut memicu resiko manajemen sengaja tidak mencatat utang atau understatement untuk memperlihatkan posisi keuangan yang lebih kuat. Jadi di sini seorang auditor itu mengidentifikasi risiko bisnis klien. Apakah ada sesuatu atau hal yang menjanggal sampai pada akhirnya mungkin saja manajemen di bisnis perusahaan ini atau di usaha ini itu melakukan kolusi atau kecurangan dengan tidak mencatat utang demi untuk memperlihatkan posisi keuangan yang lebih kuat. Lalu untuk selanjutnya ialah penetapan materialitas dan juga, mohon maaf, penetapan materialitas dan risiko inheren. Di mana materialitas yang disebutkan di sini, auditor itu menentukan ambang batas kesalahan yang dapat ditoleransi, mengingat bahwasannya utang usaha biasanya memiliki volume transaksi yang sangat besar. Di mana risiko inherennya fokus pada potensi kewajiban yang tidak dicatat atau unrecorded liabilities dan kompleksitas transaksi yang melibatkan banyak vendor. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ialah penilaian risiko pengendalian, di mana di sini auditor itu mengevaluasi, menilai efektivitas kontrol internal pada fungsi pembelian dan juga pembayaran. Dampaknya, jika pengendalian internal atau mohon maaf, jika pengendalian internal seperti pencocokan dokumen dan otorisasi itu dinilai kuat, maka auditor itu dapat mengurangi jumlah pengujian rinci pada saldo akhir utang. Namun, jika lemah, pengujian saldo harus diperluas. Jadi seperti yang setelah saya jelaskan pada metodologi sebelumnya, pada metodologi ini juga terdapat penilaian risiko pengendalian yang dilakukan oleh seorang auditor. Jadi kalau misalkan menurut auditor itu pengendalian internal seperti pencocokan dokumen dan otorisasi itu sudah kuat, maka auditor itu mengurangi jumlah pengujian rinci pada saldo akhir utang demi yang namanya efisiensi atau bisa menghemat waktu dari audit seorang auditor itu. Tapi kalau misalkan auditor itu merasa pengendalian internal dari sebuah perusahaan ini rendah yang mengakibatkan eh, hal atau mengakibatkan laporan di saldo akhir utang itu tidak beres, maka pengujian saldo akhir utang itu harus diperluas oleh seorang auditor atau biasanya kita sebut itu auditor melakukan sampling audit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tahap 1 penilaian risiko dan perencanaan. Untuk tahap 2 dan tahap 3 akan dijelaskan oleh rekan saya Reva. Kepada Reva, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin bisa di slide sebelumnya. Maaf, Bunga mungkin bisa di tahap 2 dulu. Oh, baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Di sini tahap 2-nya merancang dan melaksanakan pengujian. Yang di mana di dalam tahap pengauditan tahap 2 siklus akuisisi dan pembayaran ini, fokus kita adalah pada validitas setiap transaksi yang masuk ke buku pembantu utang usaha. Nah, auditor itu akan melakukan vouching atau pemeriksaan dokumen secara detail untuk memastikan setiap mutasi kredit pada akun utang itu didukung oleh laporan penerimaan barang dan faktur vendor yang sah. Nah, jadi teman-teman itu perlu diingat keberhasilan kita dalam verifikasi transaksi di tahap ini akan sangat menentukan seberapa besar sih sampel yang kita butuhkan saat pengujian rinci saldo nanti. Nah, intinya kalau sistem pencatatan transaksinya itu sudah terpercaya, kerjaan kita sebagai auditor itu di tahap akhir akan lebih efisien. Nah, di sini pada slide PPT bisa melihat itu ada pada merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Nah, di tahap 2 ini, kita juga melakukan prosedur analitis awal untuk melihat kewajaran saldo secara keseluruhan sebelum terjun ke pengujian yang lebih mendalam. Nah, di sini ada 4 langkah utama yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama, kita sebagai auditor harus membandingkan saldo utang usaha tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk mengidentifikasi apakah ada fluktuasi yang tidak biasa. Yang kedua, itu kita harus menghitung rasio, seperti rasio utang terhadap pembiayaan atau rasio lancar, untuk melihat konsistensi pola pembayaran perusahaan. Yang ketiga, itu kita memeriksa daftar utang untuk mendeteksi adanya saldo debit yang mencurigakan. Karena saldo debit di akun utang itu seharusnya diklasifikasikan sebagai piutang atau aset lainnya. Dan yang terakhir adalah kita akan membandingkan beban bunga dengan saldo utang berbunga untuk memastikan semua kewajiban bunga telah diakui dengan benar. Baik, di tahap 3 ini, sesuai standar SAS nomor 56, prosedur analitis adalah cara kita mengevaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan maupun non-keuangan. Nah, logika utamanya di sini kita gunakan adalah sistem double entry. Jadi, jika terjadi kesalahan pada akun beban seperti biaya sewa, listrik, atau air, hal itu hampir pasti berdampak pada saldo utang usahanya. Oleh karena itu, prosedur kerja di tahap ini meliputi membandingkan saldo beban tahun berjalan dengan tahun lalu, membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran usaha, serta menghitung rasio keuangan untuk menilai kewajaran saldo utang terhadap total pembelian secara makronya. Baik, bisa di next. Baik, di sini kita ada di merancang melaksanakan pengujian rinci saldo akun utang usaha. Di sini kita bisa melihat perbedaan fokus audit antara aset dan liabilitas atau kewajiban. Nah, di sini bagian sangat krusial untuk kita pahami. Ada perbedaan mendasar antara audit aset dan audit liabilitas. Di sini pada audit aset seperti piutang, kita fokus pada lebih sajinya atau bisa dibilang overstated-nya. Nah, kita ingin memastikan perusahaan itu tidak melebih-lebihkan hartanya. Nah, sebaliknya pada liabilitas, fokus utama kita adalah terkait kurang sajinya atau bisa disebut understated-nya. Nah, kita mencari utang yang sengaja disembunyikan atau tidak dicatat oleh perusahaan. Kenapa? Karena jika utang sengaja dihilangkan, laba dan ekuitas akan terlihat lebih besar dari aslinya pada laporan perusahaannya tersebut. Nah, dan ini bisa menyesatkan kita sebagai pengguna laporan keuangan serta berisiko memicu tuntutan hukum bagi auditor. Nah, di sini ada juga semacam pengujian yang dilakukan pasca tanggal neraca atau bisa disebut dengan subsequent event. Yang dimana di sini bertujuan untuk menemukan utang yang timbul di periode berjalan namun baru dilaporkan di periode berikutnya atau pada bulan Januari pada tahun selanjutnya. Di sini itu terjadi karena biasanya akan dilakukan penyesuaian terlebih dahulu sehingga baru ditemukan pada periode berikutnya. Di sini ada beberapa prosedur investigasi auditor yang bisa dilakukan pada pengujian pasca tanggal neraca ini. Yang di antara lain itu ada pemeriksaan kas, analisis faktur, vouching dokumen, atau bisa konfirmasi dari pemasok agar data-datanya tersebut tidak bisa dimanipulasi oleh manajer di perusahaannya tersebut. Jadi kita meminta ke pihak ketiga atau pihak eksternal untuk meminta apakah benar piutang
piutang tersebut sudah dibayar ataupun tidak, dan apakah benar sudah diterima oleh perusahaannya. Baik, bisa di next. Di sini kita akan melihat prosedur khusus pisah batas atau cut-off. Di prosedur khusus atau pisah batas atau bisa disebut dengan cut-off, di sini bertujuan untuk memastikan ketepatan waktu pengukuran transaksi di sekitar tanggal neracanya. Nah, prosedur ini wajib dikoordinasikan dengan observasi fisik, persediaan atau bisa sering kita sebut stock of name. Nah, mekanismenya itu seperti ini. Kita sebagai auditor itu mencatat nomor laporan penerimaan barang atau LPB terakhir saat perhitungan fisiknya. Misalkan nomor 3167. Nah, semua nomor LPB di bawah 3167 itu harus masuk dalam daftar utang tahun berjalan karena barangnya kan sudah diterima secara fisik oleh perusahaan. Sedangkan nomor di atas dari 3167 itu harus dikeluarkan dari utang tahun berjalan karena baru akan diakui di periode berikutnya. Jika koordinasi ini gagal, otomatis saldo laba bersih dan posisi keuangan di neraca akan salah saji secara material. Jadi, cut-off atau pisah batas ini cukup riskan untuk dilakukan oleh seorang auditor. Baik, bisa di next. Baik, di sini mungkin kita sering mendengar istilah dari inventory in transit dalam akuntansi keuangan. Nah, di sini terkait pisah batas, kita juga harus memperhatikan barang yang masih dalam perjalanan, jadi belum sampai ke tangan penggunanya. Nah, di sini untuk FOB destination, di mana kita mengetahui bahwa hak milik itu berpindah saat barang sampai di gudang kita. Jadi, utang harus diakui jika barang diterima maksimal tanggal 31 Desember. Untuk FOB origin, itu di mana hak milik berpindah saat barang dikirim oleh penjual. Nah, artinya, utang wajib dicatat jika vendor sudah mengirim barang sebelum atau tepat tanggal neraca. Meskipun fisiknya belum sampai di gudang kita, tugas kita adalah memeriksa syarat pengiriman pada faktur penjual untuk barang yang tiba di awal Januari guna menentukan periode pencatatan yang benar untuk penyusunannya nanti di tahun yang baru. Nah, di sini sebagai auditor kita tuh harus memeriksa syarat pengirimannya pada faktur penjual sehingga kita tidak terjadi suatu fraud yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya bisa di next. Di sini kita masuk pada perbedaan reliabilitas faktur pembelian dengan laporan piutang dari penjual dan konfirmasi utang usahanya. Nah, di sini ada hierarki dan keandalan bukti yang dibutuhkan oleh auditor sendiri terkait mekanisme atau metodologi ini. Yang dimana ada beberapa bukti. Apa sih yang yang sangat andal bagi auditor untuk kita lihat dalam atau minta pada manajer perusahaan? Di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama faktor penjualan. Yang dimana faktor penjualan ini cenderung sangat andal untuk verifikasi transaksi individual, seperti rincian harga dan unik. Nah, di sini dari faktor penjualan itu cocok untuk pengujian transaksi. Karena apa? Karena itu memastikan keakuratan setiap pembelian yang terjadi. Karena faktor penjualan ini kan original dari pemasok ya, jadinya butuh konfirmasi dari pihak eksternal sehingga fraud dari manajerial perusahaan itu bisa dihindari setidaknya. Yang kedua itu adalah laporan penjualan atau vendor statement. Nah, di sini laporan penjualan itu paling efektif untuk memverifikasi saldo akhir karena mencakup total tagihan akumulatif dari pihak ketiga. Namun, ada risikonya teman-teman, yang dimana risiko dokumen ini dapat dimanipulasi oleh klien karena dokumennya itu kan ada di tangan mereka. Jadi saat laporan penjualannya itu dibuat oleh kliennya, jadi mereka tuh ada istilahnya kesempatan
untuk melakukan fraud pada laporan majalah itu. Yang ketiga adalah konfirmasi utang. Nah, di sini konfirmasi utang adalah bukti paling objektif karena dikirim langsung dari vendor ke kantor auditor. Nah, hal ini menghilangkan risiko manipulasi dokumen oleh klien dan bisa digunakan untuk menanyakan hal lain seperti utang wesel atau barang titipan. Nah, konfirmasi utang ini tidak bisa seterusnya didapatkan oleh pihak ketiga. Dari auditor sendiri itu harus membuat surat untuk permohonan penerbitan konfirmasi utang kepada pihak ketiga. Dan disinilah kita bisa melihat secara transparan bagaimana apa sih konfirmasi utang jika dilihat dari pihak ketiga atau eksternal ini. Nah, dalam surat untuk permohonan konfirmasi utang ini, kita bisa juga menanyakan hal-hal ini seperti utang wesel atau barang titipan atau yang bisa dibilang konsinyasi. Baik, bisa di next untuk selanjutnya. Oke, di sini ada implementasi konfirmasi, sampling, dan rekonsiliasi. Nah, terakhir nih, kapan sih konfirmasi itu diperlukan? Nah, biasanya jika pengendalian internal lemah, seperti mungkin SPI dalam perusahaannya itu tidak baik atau tidak sesuai nih dengan jenis perusahaannya, atau laporan penjualannya itu tidak tersedia atau tidak lengkap dalam laporannya itu, atau kita itu cenderung meragukan integritas manajemen atau kita tuh curiga sebagai auditor itu manajemen perusahaan itu ada menyembunyikan sesuatu. Biasanya kita melihat jika kita meminta keterangan ataupun apapun yang bisa kita lihat secara kasat mata dalam suatu observasi di dalam perusahaannya itu, kita melihat jawaban auditor ini cenderung gagap atau cenderung tidak pasti atau cenderung dari jawaban pertama dan jawaban kedua itu tidak sejalan, mungkin kita bisa meminta konfirmasi terlebih lagi agar kita tuh bisa memastikan bahwa perkataan lisan atau data yang diajukan oleh manajer ini bisa valid. Nah, di sini strategi sampling kita itu fokus pada akun bersaldo besar dan wajib menyertakan akun bersaldo nol untuk mendeteksi utang yang sengaja dihapus. Mungkin di sini kita banyak teman-teman bertanya, apakah kita sebagai auditor itu hanya fokus pada akun dengan saldo besar? Tidak ya teman-teman. Untuk akun dengan saldo kecil juga patut diperhatikan oleh auditor. Namun pada strategi sampling ini, khususnya pada suatu tekanan pada kurang saji, kita tuh pada awalnya kita harus fokus pada akun dengan saldo besar. Namun seperti dibilang Cantika tadi, jika ada lagi untuk membutuhkan banyak sampling lagi, kita mungkin bisa memperbanyak sampling yang harus kita lihat. Nah, di sini untuk penentuan ukuran sampel ini sangat bergantung pada penilaian risiko kendalian dan materialitas saldo. Nah, setelah data terkumpul nih, kita itu sebagai auditor tuh wajib melakukan rekonsiliasi. Jika ada selisih saldo, auditor tuh harus melidiki penyebabnya, apakah karena barang dalam perjalanan atau cek yang belum dicairkan oleh penjual. Nah, berikut sudah bisa di next. Oke, di sini ada beberapa kasus yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk melihat kasusnya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri pada RMK atau PPT, bisa ditekan linknya tersebut. Baik teman-teman, berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi pada buku 1 modul 3 yang secara khusus membahas tentang siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada buku yang telah kami lampirkan linknya pada Canva. Di sana sudah terdapat buku 1 dan buku 2 ciptaan Sukrisno Agus yang membahas terkait kasus yang akan kami ulas, yaitu PT Sugus. Baik, untuk penyelesaian yang pertama yaitu kertas kerja F.
Nah, jadi pada kertas kerja yang pertama ini merupakan kertas kerja utama atau lead schedule untuk akun persediaan. Nah, jadi fungsi utama kertas kerja ini adalah untuk menyajikan gambaran umum seluruh saldo persediaan perusahaan. Nah, jadi di dalamnya ini terdapat perbandingan antara saldo menurut klien dengan hasil pemeriksaan auditor, sehingga auditor itu dapat langsung melihat apakah terdapat selisih atau tidak. Nah, jadi kertas kerja ini itu digunakan sebagai titik awal audit karena dari sinilah auditor itu menentukan area mana yang perlu diperiksa lebih lanjut, misalnya jika terdapat perbedaan pada jenis persediaan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu kertas kerja F1. Jadi, kertas kerja F1 ini adalah kertas kerja yang digunakan untuk memeriksa persediaan barang jadi, ya, di mana barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Nah, jadi tujuan dari kertas kerja ini adalah untuk memastikan bahwa barang jadi itu benar-benar ada secara fisik, jumlahnya sesuai dengan catatan, dan telah dicatat secara lengkap. Jadi kertas kerja ini juga membantu auditor untuk mengidentifikasi kondisi khusus seperti barang yang dititipkan atau konsinyasi atau barang yang belum dicatat penggunaannya. Nah, di sini terdapat catatan pemeriksaan. Hal ini itu berfungsi untuk menjelaskan temuan audit. Contohnya itu adanya barang yang belum diakui atau salah pencatatan. Seperti di sini dijelaskan terjadi selisih barang yang disebabkan karena barang tersebut dikonsinyasikan ke PT Unicorn. Kemudian yang kedua yaitu memberikan keterangan tambahan terkait kondisi barang serta menjelaskan alasan terjadinya selisih. Nah, di sini sudah terdapat dua contoh terkait temuan yang telah dilakukan oleh audit. Kemudian yang selanjutnya yaitu kertas kerja F2, yang dimana kertas kerja ini berfokus pada persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang masih dalam tahap produksi. Kemudian fungsi utama dari kertas kerja ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan proses produksi telah dicatat dengan benar, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, karena barang dalam proses belum selesai, maka seringkali melibatkan estimasi sehingga memiliki risiko salah saji yang lebih tinggi dibandingkan jenis persediaan lainnya. Nah, jadi catatan pemeriksaan yang telah dilakukan di sini itu karena adanya kurang pencatatan buruh pabrik untuk batch produksi 377 sebesar 15 juta. Maka dari itu, pada kertas kerja ini audit memberikan catatan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah ditemukan. Kemudian yang ketiga yaitu kertas kerja F3, yang dimana merupakan kertas kerja yang digunakan untuk memeriksa persediaan bahan baku, yaitu bahan utama dalam proses produksi. Jadi tujuan kertas kerja ini yaitu untuk memverifikasi jumlah dan kondisi bahan baku, kemudian membandingkan antara catatan akuntansi dengan hasil perhitungan fisik, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemungkinan adanya selisih. Nah, kertas kerja ini itu penting karena bahan baku merupakan komponen utama yang mempengaruhi biaya produksi dan laba perusahaan. Di sini juga fungsi dari kolom catatan pemeriksaan ini sama untuk menjelaskan penyebab terjadinya selisih seperti kehilangan, kerusakan, atau kesalahan pencatatan, yang dimana pada kertas kerja ini terdapat catatan karena terjadi selisih bahan baku polivinil sebanyak 90 kg yang dimana disebabkan karena barang tersebut hilang atau dicuri. Nah, di sini juga terjadi selisih bahan baku PS dan juga terdapat selisih hasil konfirmasi dengan PT Elang. Jadi semua selisih-selisih yang ditemukan oleh auditor itu harus dimasukkan ke dalam catatan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah ditemukan oleh auditor itu sendiri. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kertas kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Bunga untuk kesempatannya. Saya mohon izin untuk melanjutkan menjelaskan mengenai kertas kerja selanjutnya, yaitu kertas kerja F4, di mana kertas kerja F4 ini berfokus pada persediaan bahan penolong, yaitu bahan yang mendukung proses produksi, tetapi bukan bahan utama. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwasannya bahan penolong ini benar-benar ada, digunakan sesuai kebutuhan, dan tidak mengalami kerusakan atau kehilangan yang tidak tercatat. Meskipun nilainya relatif kecil, bahan penolong tetap harus diaudit karena dapat mempengaruhi efisiensi produksi dan biaya operasional. Untuk kertas selanjutnya, baik untuk kertas kerja selanjutnya ialah kertas kerja FF1, di mana kertas kerja FF1 ini merupakan hasil dari observasi langsung dan perhitungan fisik persediaan oleh auditor. Kertas kerja ini berfungsi untuk membandingkan jumlah fisik dengan catatan akuntansi, mengidentifikasi selisih, serta memberikan bukti audit yang kuat terkait keberadaan persediaan. Kertas kerja ini sangat krusial karena merupakan bukti langsung atau direct evidence yang mendukung keandalan data persediaan. Untuk kertas kerja selanjutnya, baik untuk kertas kerja selanjutnya ialah TOC, di mana kertas kerja ini digunakan untuk melakukan pengujian pengendalian internal atau test of control, khususnya pada transaksi pembelian. Tujuannya adalah menilai apakah sistem perusahaan sudah berjalan dengan baik, seperti adanya otorisasi dalam pembelian, kelengkapan dokumen, serta pencatatan yang sesuai dengan prosedur. Jika pengendalian internal terbukti efektif, auditor dapat mengurangi pengujian rinci. Sebaliknya, jika lemah, auditor harus memperluas pengujian substantif. Baik, untuk kertas kerja selanjutnya. Untuk kertas selanjutnya ialah kertas kerja M1, di mana kertas kerja M1 ini berfokus pada utang usaha, yaitu kewajiban perusahaan kepada supplier. Fungsinya adalah memastikan bahwa seluruh utang telah dicatat atau completeness, memastikan jumlahnya benar atau accuracy, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya utang yang belum dicatat. Kertas kerja ini juga mencatat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan temuan audit. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kertas kerja. Untuk kertas kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reva. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kertas kerja dari MM 1.1 yaitu konfirmasi utang usaha. Di WP MM 1.1 ini merupakan kertas kerja yang berisi hasil konfirmasi langsung kepada supplier. Yang dimana itu tujuan dari kertas kerja ini adalah membandingkan saldo utang menurut perusahaan dengan catatan pihak dari eksternal, serta mendeteksi perbedaan yang mungkin tidak terlihat dari pencatatan internal. Dari sini konfirmasi ini sangat penting karena memberikan bukti audit yang independen dan dapat diandalkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di kertas kerjanya itu ada keterangan bahwa apakah konfirmasi dari eksternal itu cocok atau tidak cocok, atau dikembalikan oleh akuntan pos atau tidak ada jawaban terhadap laporan yang dibuat oleh klien. Baik, bisa di next. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kertas kerja yang dimana itu WPMM 1.2, yang dimana ini adalah ringkasan hasil dari konfirmasi dari utang usaha. Nah, di sini kertas kerja ini fungsinya untuk mengevaluasi apakah selisih yang ditemukan itu bersifat material atau tidak, serta membantu auditor dalam menarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo utang usahanya. Nah, kertas kerja ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan audit terkait akun utang yang ada di perusahaannya tersebut. Bisa di next. Oke, di sini kita akan masuk kepada WPPL, yang mana di sini WPPL 2 itu beban pokok penjualan atau HPP terlihat. Nah, di sini
WPPL2 atau beban pokok penjualannya itu digunakan untuk menghitung dan memverifikasi beban pokok penjualan. Nah, kertas kerja ini akan mengintegrasikan data dari persediaan awal, pembelian, biaya produksi, hingga persediaan akhir seperti bagaimana HPP pada umumnya. Nah, tujuan di sini adalah untuk memastikan bahwa perhitungan HPP itu sudah benar, karena HPP itu kan sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan ya. Jadinya kita harus memastikan bahwa di sini kita harus benar dan sesuai dengan auditor untuk memeriksanya. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada PL 2.1, yang dimana di sini ada uji pisah batas atau cut off nih teman-teman. Nah, di sini cut off itu untuk melakukan uji pisah batas cut off, itu fungsinya adalah memastikan bahwa transaksi pembelian dan persediaan itu dicatat pada periode yang tepat. Jika memang pada tengah cut off-nya itu akan pada tahun ini, lalu untuk di atasnya itu ada pada tahun selanjutnya. Nah, kita harus juga memastikan pada kertas ini tidak terjadi kesalahan pengakuan antara periode berjalan dan periode berikutnya. Nah, uji cut-off ini tuh sangat penting untuk menjaga keakuratan laporan keuangan pada akhir periode. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa dari banyaknya jawaban kami pada kasus modul 2 dan modul 3 ini, secara keseluruhan, kertas kerja dari WPF hingga kertas kerja terakhir, yaitu PL 2.1 yang melihat cut-off itu menunjukkan alur audit yang sistematis sifatnya. Nah, dimulai dari pemeriksaan saldo awal, dilanjutkan dengan pengujian rinci, tiap komponen persediaan yang ada di perusahaannya tersebut, dan evaluasi pengendalian internal hingga verifikasi utang usaha dan perhitungan beban pokok penjualan. Nah, jadi teman-teman, seluruh kertas kerja ini saling berkaitan dan digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar, akurat, dan dapat dipercaya. Sehingga auditornya itu dapat dipercaya dan KAP-nya akan mendapat nama baiknya. Baik teman-teman dan juga Ibu dosen, demikianlah presentasi kami mengenai prosedur pengauditan siklus akuisisi dan siklus pembayaran. Kami mohon maaf jika dalam presentasi kami terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas atensi yang teman-teman telah berikan kepada kami selaku kelompok presentator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi.